ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Ma'asyiral muslimin yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Pertama-tama kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan untuk memperpanjang usia kita, memberikan kepada kita iman Islam, niat yang ikhlas untuk sama-sama mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita, mencatat kita sebagai hamba yang mencintainya melalui cinta kita kepada kitab sucinya. Pertemuan kita pada malam ini meneruskan surat Al-A'raf ayat 136 sampai 140. 136 sampai 140. Untuk itu mari kita masuk ke screen untuk meneruskan sama-sama membaca surat 7, surat Al-A'raf ayat 136 sampai 140. Ayat 140. Bagi jemaah yang ingin membaca sendiri bukunya atau kitab sucinya, silakan buka kitab suci Al-Qur'annya ayat 136 sampai 140. Mari kita masuk ke screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى التي باركنا كلمة ربك الحسنى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
ودمرنا ما يصنع فرعون وما يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يعكفون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر على قوم وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا يا موسى اجعل لنا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر وبديل قال أغير الله يبغيكم إلها غير الله يبغيكم وهو فضلكم على العالمين وهو فضلكم على العالمين صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل وبارك على رسول اللهم صل على Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengangkat derajat semuanya, mengirim malaikat-malaikat yang bersaf-saf sampai kepada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyebut seluruh nama-nama dan nama orang tuanya di hadapan majelis para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suatu hadits qudsi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyatumur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tiadalah berkumpul satu kaum di suatu rumah lalu mereka di sana membaca ayat Allah dan belajar atau mengajarkan di antara mereka, maka tiadalah Allah memberikan kepadanya imbalan kecuali 4 hal. Yang pertama, Allah mencurahkan kepadanya rahmat, Allah menurunkan kepadanya sakinah, Allah kemudian
menyebut-nyebut nama di hadapan para malaikat, dan Allah SWT mengirim malaikat bersab-sab sampai ke arasy Allah, arasy-nya Allah SWT. Kita teruskan surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf artinya yang paling tinggi. Surat ini turun di Mekah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 206. Tadi kita sudah baca sampai ayat 140. Terakhir kita sampai ayat 135. Mari kita masuk ke ayat-ayat selanjutnya, kita review dari 135. Jadi ada orang yang menolak kebenaran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighuhu idahum yankusun. Jadi ada orang ketika datang musibah, kesulitan, penderitaan, entah itu penyakit, entah itu masalah-masalah ekonomi, apa saja yang mendatangkan kesulitan, yang mendatangkan penderitaan, maka kemudian mereka dengan ikhlas datang kepada Allah meminta. Kalau Allah SWT mengangkat itu, maka kemudian mereka akan beriman. Persis seperti mana Fir'aun kepada Nabi Musa. Fir'aun dan kaumnya mengatakan kalau musibah-musibah atau derita-derita, malapetaka yang ada ini diangkat, maka mereka siap untuk beriman kepada Nabi Musa. Berbagai macam musibah datang, mulai daripada angin topan, kemudian datang belalang, kemudian datang lagi kutu, kemudian datang lagi air berubah jadi merah. Semuanya silih berganti, dan setiap datang musibah itu mereka selalu datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kalau kamu bisa mengangkat ini, menghilangkan ini, maka kami siap untuk beriman kepadamu. Tetapi setiap kali diangkat masalahnya atau musibahnya, mereka selalu ingkar kepada janjinya sendiri. Dan ini bukan hanya kasusnya Nabi Musa, tapi juga kita sudah lihat pada ayat-ayat yang lain. Allah mengibaratkan lebih umum, yaitu orang yang naik di atas perahu itu berjalan dengan baik, menyeberangi lautan yang luas, tapi setelah di tengah lautan mereka tiba-tiba terkena tufan, angin yang kencang, lalu kemudian ombak yang besar datang silih berganti dari berbagai macam arah, sehingga mereka menganggap bahwa perahu mereka akan tenggelam, perahu mereka akan ditelan oleh ombak yang begitu besar. Maka pada saat itu harapan mereka tidak ada lagi. Akhirnya mereka datang kepada Allah. Mereka mengatakan, kalau kami selamat dari badai ini, dari gelombang besar ini, kami akan bersyukur, kami akan beriman. Tapi begitu sampai di tepi pantai, kemudian mereka seakan-akan melupakan janjinya semula. Nah, ini ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya manfaatnya Allah memberikan kepada kita musibah, dan musibah ini memang silih berganti, sebagaimana siang dan malam juga silih berganti, musim juga silih berganti. Tinggal musimnya ada yang ekstrim panasnya, ada yang ekstrim saljunya, ada yang ekstrim hujannya, sehingga menimbulkan efek-efek negatif bagi manusia. Tapi semuanya itu Tuhan buat sedemikian rupa agar kita itu bersyukur kepadanya, supaya kita hanya bergantung kepadanya. Jadi adanya perubahan-perubahan yang ekstrim seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa bertumpu pada kemampuan kita. Kita wajib menjalankan kehidupan kita dengan baik, memaksimalkan usaha kita, tetapi kita tidak bisa bertumpu kepada diri kita saja. Kita harus bertumpu bahkan hanya kepada Allah SWT, karena Allah jualah yang menjadikan semuanya ini. Allah jualah yang membuat hukum-hukum itu bisa dilakoni dengan baik. Kita lihat dalam ayat ini, falamma kashafna anhum rijza. Tatkala kami angkat dari mereka rijz. Ya, ini masih terkait dengan kaumnya Fir'aun. Tatkala kami angkat dari mereka rijz itu, musibah itu, malapetaka itu, derita itu, ila ajalin, sampai waktu tertentu, ketika mereka kemudian berlalu beberapa waktu, wahum balighuhu, kemudian
ketika kenikmatan kembali sampai kepadanya, idahum yankusun. Tiba-tiba dengan serta-merta mereka ingkar. Jadi seakan-akan mereka tidak pernah meminta kepada Nabi Musa. Seakan-akan mereka tidak pernah berjanji. Seakan-akan mereka tidak pernah bernazar, berjanji kepada Allah bahwa kalau mereka nanti selesai dari musibahnya, maka akan bersyukur kepada Allah SWT. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita biasa kena penyakit, kita biasa kehilangan banyak harta, kita kehilangan pangkat dan jabatan. Allah SWT menjadikan semuanya itu sebetulnya sebagai pelajaran bagi kita agar hanya bergantung kepada Allah SWT. Siapa saja yang menyaksikan bekas kejadian di Florida, kita tahu di Florida ini ada dua pantainya, pantai yang satunya ditimpa oleh badai Helena, pantai yang sebelahnya lagi ditimpa oleh badai Milton, dan dua-duanya menyebabkan Florida itu porak-poranda, seperti habis perang jangka panjang yang lama. Ya, rumah-rumah banyak yang roboh, kalau tidak roboh isinya hilang, tersapu oleh ombak yang besar. Jadi isinya rumah-rumah itu pada kosong, pada hilang. Seperti tempat tidur dan sebagainya, lemari pada keluar. Kenapa? Karena dibawa oleh gelombang yang besar. Gelombangnya seperti mirip tsunami juga. Kita lihat bahwa kapal-kapal yang bagus, yang mewah, yacht itu banyak yang kemudian terdampar di daratan. Ya. Kemudian tanah-tanah dari lautan kok pada naik di atas daratan. Sehingga jalan-jalan, rumah-rumah dipenuhi dengan pasir-pasir warna hitam. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah seperti habis perang. Luas, dan ini efeknya yang terdampak luas sekali. Nah, apakah nanti setelah ini kemudian mereka bisa belajar, bisa kembali kepada Tuhan? Nah, itu urusan mereka. Tapi intinya adalah setiap ada kejadian, ya terlepas itu kita tafsirkan sebagai azab atau bukan, itu caranya Allah mempergilirkan kehidupan ini agar kita hanya bergantung kepadanya. Kita tidak bisa mengatasi hukum alam ini secara sempurna. Sekarang kita teruskan pada ayat 136. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi. Karena mereka sudah berkali-kali mengingkari janjinya, pertama adalah badai besar, ya. Topan, ya. Topan ini menjadi bahasa Inggris typhoon, ya. Topan. Kemudian datang belalang, kemudian datang katak, datang kutu, datang lagi air jadi darah dan sebagainya banyak. Nah, setiap kali selesai satu musibah, mereka tidak pernah beriman kepada Nabi Musa, padahal mereka sendiri berjanji sebelum itu. Akhirnya mereka kadzabu, mereka mendustakan. Karena selalu mendustakan, apa kata Allah? Fantaqamna minhum. Kami hukum mereka. Jadi hukuman mereka ini adalah sebetulnya maunya Allah, tapi maunya mereka. Allah hanya sebagai pemimpin tertinggi atau pemilik segala-galanya yang memberikan hukuman, karena hukum ini memang tercipta bahkan boleh dikatakan mendahului bendanya. Jadi Allah sendiri telah menciptakan hukum terlebih dahulu. Artinya bahwa kalau Tuhan tidak menghukum, berarti Tuhan mengingkari dirinya sendiri. Maka hukum itu harus berjalan. Contohnya kalau kita tidak makan lapar, itu kan hukum Tuhan. Kalau misalnya ada orang tidak makan sampai 3, 4, 5 hari tidak lapar, ya berarti kan Tuhan telah mengingkari hukumnya. Dengan demikian, tidak mungkin Tuhan mengingkari hukumnya. Maka kemudian fantaqamna, kami menghukum minhum mereka. Bagaimana hukumannya? Fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Fa'aghraqnahum fil yammi, ke dalam lautan. Yam ini bisa bermakna lautan, bisa bermakna samudra, bisa juga bermakna segara. Jadi di dalam bahasa Melayu ada segara. Jadi fa'aghraqnahum fil yammi. Kenapa mereka ditenggelamkan? Kenapa mereka dihukum? Ini ada nih. Bi-nya ini menunjukkan sebab. Disebabkan karena bi'annahum, karena mereka itu. Jadi sebab mereka itu. Jadi kita artikan sebab mereka itu, ya.
Jadi sebab mereka itu kadzabu, karena mereka mendustakan ayatina. Ya. Tadi itu kan ayat-ayat Allah tadi itu. Jadi datangnya tadi topan itu ayat Allah, tanda kebesaran Allah bahwa kita tidak puasa. Datangnya belalang menyerbu mereka itu tanda kebesaran Allah. Itu ayat juga, mujizat. Kemudian datang lagi katak, mujizat juga. Datang lagi kutu, datang lagi air jadi darah. Semuanya ayat. Apalagi dengan datangnya Nabi Musa membawa tongkatnya, membawa kitab sucinya, tetapi semuanya didustakan. Kadzabu bi ayatina. Makanya bentuk jamak di sini. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Jadi jemaah sekalian, begitu fatalnya kalau mendustakan ayat Allah. Jadi kalau di dunia saja kita sudah lihat bahwa orang yang mendustakan ayat Allah itu tertimpa musibah yang menyesakkan nafas ataukah yang membuat mereka kesulitan, apatah lagi nanti di akhirat. Jadi di akhirat nantinya juga kita akan mengalami hal yang sama. Jadi nanti kalau di akhirat kita kesulitan, misalnya kita berenang-renang dalam keringat kita, kepanasan, kemudian kita dilempar masuk ke dalam neraka, ya berlaku ayat ini juga. Bi'annahum kadzabu bi ayatina. Mereka dilemparkan ke dalam neraka karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka itu lalai. Lalai daripada ayat-ayat tersebut. Anhanya kembali ke sini. Jadi artinya harusnya kan ayat-ayat seperti itu membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada Nabi Musa. Dan ada sesuatu yang salah juga luar biasa pada diri kita. Tetapi mereka tidak pernah berpikir ke situ. Pokoknya begitu mereka ditimpa musibah, hanya sekedar janji saja bahwa kalau musibahnya hilang dia akan beriman kepada Musa. Dan pernyataan itu murni bersifat egoistik, bersifat kepentingannya saja, kepentingan duniawi. Inilah berbahayanya kalau kita beragama dengan membawa-bawa kepentingan duniawi kita, kepentingan ego kita, kepentingan materi kita, kepentingan macam-macam kita. Karena begitu tidak terpenuhi, kita kemudian kelabakan, berjanji, tapi begitu terpenuhi lagi, kembali lagi seperti semula. Oleh sebab itulah, sebaik-baiknya orang beribadah adalah menyadarkan seluruh kepentingan. Seluruh interest pribadi, vested interest harus dihilangkan. Yang ada hanya satu, yaitu mukhlisin lahuddin ataukah hunafa, hanif kepadanya. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya iman. Kita bisa merasakan nikmatnya bertauhid. Kita merasakan bahagianya bertauhid. Kalau tidak, ya nanti kita seperti ini juga. Bi'annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Karena mereka lalai. Jadi dalam Al-Quran berkali-kali menggunakan kata lalai ini. Ya, kita misalnya bisa lihat di dalam surat 179 nanti ini sudah dekat 179. Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka adalah orang yang lalai. Jadi nanti kita ketemu dengan ayat 179 di surat Al-Araf juga ya. Surat 7. 179 sini ya. Ini dia. Walaqad zara'na li jahannam katsiran. Kami sungguh akan mengisi atau memenuhi neraka jahanam katsiran. Isinya semuanya itu adalah minal jin wal ins, dari jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun. Mereka punya kalbu, mereka punya akal. La yafqahuna biha. Tidak digunakan untuk memahami biha ayat-ayat Allah. Walahum ayun, mereka diberikan mata. La yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha, dan bagi mereka diberikan kuping telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, qulub yang tidak digunakan memahami ini sama dengan otak hewan. Dan mata tidak digunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah sama dengan mata hewan, mata hewani. Telinga yang tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah sama dengan telinga hewani. Artinya dalam kondisi seperti ini, kita sama saja dengan hewan-hewan ternak. Makanya dikatakan, ulaika kal an'am, mereka hewan ternak. Mereka seperti hewan ternak. Mereka punya kalbu, maksudnya di sini otak, tapi tidak digunakan untuk memahami. Ya, hewan ternak kan punya otak juga. Ya. Punya mata juga.
punya telinga juga. Apa bedanya? Ya mereka tidak gunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak atau binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lalai, gafilun. Mereka adalah orang yang lalai dari menggunakan tadi kalbunya, matanya, dan telinganya. Jadi dikatakan di sini anha gafilin. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi mereka itu termasuk orang-orang yang lalai. Kita lihat lagi misalnya di sini di surat 19, surat 18 ayat 28 ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang atau pagi dan malam, yuriduna wajhahu, semata-mata hanya menginginkan wajahnya, bukan menginginkan kesembuhan penyakitnya, bukan menginginkan dompetnya jadi tebal, bukan menginginkan dia terpilih jadi menteri, bukan menginginkan supaya terpilih jadi anggota DPRD atau menjadi bupati dan sebagainya. Wala ta'du ainaka, terhadap orang yang seperti ini, yang tidak ada yang diinginkan, ini tidak ada lagi yang diinginkan iradat harapan. Ya. Tidak ada lagi yang diinginkan kecuali hanya wajah Tuhan. Ya. Maka wala ta'du ainaka anhum, terhadap orang ini kata Tuhan, janganlah engkau memalingkan mukamu. Janganlah engkau mengedipkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbah, dan janganlah mengikuti orang-orang yang aghfalna, kami biarkan lalai kalbunya. Jadi mereka sendiri melalaikan hatinya. An dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Apa sebabnya? Wa kana amru furuta, nanti urusannya akan berantakan. Jadi ini adalah contoh-contoh ayat. Jadi kesimpulannya Al-Quran mengatakan bahwa bi'annahu, mereka itu ditimpakan hukuman dan ditenggelamkan. Kata-kata ditenggelamkan di sini bisa bermakna tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya, tapi juga bisa bermakna kita semuanya akan ditenggelamkan ke dalam musibah-musibah yang lebih besar, terhadap prahara-prahara hidup yang lebih berat. Bahkan di akhirat nantinya kita akan ditenggelamkan ke dalam lautan api neraka. Jadi kita masuk kategori ini kalau kita masuk kategori bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin, mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai. Ya. Kita lihat lagi ayat di sini. Ya. Ini surat Ar-Rum ayat 47. Allah firman, wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim, dan sungguh kami telah mengutus min qablika, sebelum kamu, rusulan, rasul ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing, faja'uhum, maka rasul-rasul itu datang kepada kaumnya, kepada mereka, bil bayinat, dengan membawa keterangan yang jelas. Bayinat itu keterangan yang jelas. Ya. Fantakamna, ya, tetapi kemudian kami menghukum mereka. Fantakamna, kami menghukum siapa? Minal ladzina ajramu, orang-orang yang ajramu. Kata-kata ajramu di sini berdosa, tapi sebetulnya ajramu bukan hanya sekadar berdosa. Kalau berdosa itu zanbun atau ithmun, tapi ajramu itu lebih kepada kejahatan. Ya, sekarang mari kita lihat dulunya di sini. Kita lihat kamusnya di sini. Nah, ini kita sudah tulis jarama ya. Jarama. Ya, ini. Kalau kita lihat jarama di sini, apa yang terjadi di sini nih? Ya, ini kejahatan, menghukum dan sebagainya ini. Yang paling contoh ini, ajrama, yujrim, ini kan ajrama. Nih, kata-kata ini, ajramu. Bentuk jamak jadi ajramu, jadi ajramu. Ya. Karena mereka jamak, ajramu. Ini jadi ini pakai kata ini. Ajrama, yujrimu. Ajrama adalah madinya, yujrimu darinya. Apa artinya ini? Melakukan suatu kejahatan. Melakukan suatu tindak kriminal. Jadi tindakan kriminal. Ini bukan dosa sembarangan kalau ajramu di sini.
mereka melakukan tindakan kriminal, kejahatan. Jadi fantakamna minal ladzina ajramu, lalu kami menghukum, menyiksa siapa orang-orang yang melakukan perbuatan jahat, kejahatan, kriminal, seperti Israel yang ada di Timur Tengah sekarang yang kerjanya melakukan kejahatan. Amerika mendukung Israel untuk melakukan kejahatan. Jadi mereka adalah semuanya ajram. Jadi Amerika, Israel adalah mujrim. Amerika dan sekutu-sekutunya di Barat yang mendukung Israel dengan senjata dan sebagainya, diplomasi, namanya mujrimun. Mereka adalah pelaku mujrimun. Tapi ingat ya, kita bicara negaranya di sini. Orang rakyatnya tentu saja ada yang baik-baik saja. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan, dan adalah kewajiban alaina atas kami, nasrul mu'minin, menolong orang mukmin. Perhatikan. Jadi kata-katanya harus kita ingat. Yang ini jemaah sekalian, harus kita camkan ini. Allah katakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bagaimana hebatnya Fir'aun, bagaimana hebatnya musuh para nabi, tetapi ujung-ujungnya di sini nih. Nabi datang bawa keterangan, tapi apa yang terjadi kemudian? Fantaqamna minal ladzina ajramu. Kami menyiksa mereka yang melakukan ajramu, sementara orang mukmin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah kewajiban bagi kami untuk menolong orang mukmin. Siapa orang mukmin? Yang tidak mendukung kejahatan, tidak mendiamkan kejahatan, dia menolak. Nah, dengan demikian, siapa saja yang bersikap diam terhadap kejahatan Israel dan Amerika, ya berarti bagian daripada mujrim tadi. Dia bukan kategori orang mukmin. Ya. Dan banyak ayat yang mendukung ayat ini. Jadi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Karena kalau di orang mukmin tidak mungkin mereka mendukung kejahatan. Coba kita lihat di sini surat Al-Mujadalah ya. 8 ini ya. Kita lihat di sini ayat 22. Surat Al-Mujadalah 22. La tajidu qauman yu'minuna billah. Kamu tidak satu komunitas yu'minu billah, mengaku beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Jadi kamu tidak menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari yuaduna man hadallah wa rasulah. Berkasih sayang dengan hadallah wa rasulah, orang yang menentang kemanusiaan. Ingat, Nabi datang kamu abahu wal seperti cerita kita tempo hari tentang siapa namanya, seperti tentang Musa bin Umair, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, seperti yang terjadi pada Nabi Nuh, au ikhwanahum, ataupun saudara mereka sendiri, ya, au ashiratahum, ataupun keluarga dekat mereka sendiri. Nah, mereka yang tidak mungkin berkasih sayang dengan orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, kata bafi qulubihimul iman, Allah mencatatkan di dalam kalbu mereka imannya, barulah dikatakan beriman. Kalau begitu, jadi disebutkan barulah dicatatkan, kata bani dicatatkan, barulah Allah mencatat di dalam kalbu mereka tulisan dengan tinta emas, yaitu kata-kata iman. Kata bafi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhmin, dan kemudian bersangkutan bersifat rohania. Allah memperkuat mereka dengan ruh darinya. Wa ayyadahum biruhmin minhu, Allah memperkuat mereka dengan ruh daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin, dan Allah kelak akan masukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah rida kepada mereka, ya. Radhiyallahu, Allah rida kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka rida kepada Allah. Siapakah mereka itu? Ulaika hizbullah. Mereka itulah hizbullah, ya. Mereka itulah golongan Allah. Ala, catatlah, ketahuilah, inna, bahwa sesungguhnya hizbullah itulah humul muflihun, yang akan menang. Inna hizballah humul muflihun. Ya. Inilah yang terjadi jemaah sekalian berbahagia.
tanggal 13 kemarin bertepatan dengan hari Yom Kippurnya orang Yahudi di Israel. Lalu tiba-tiba diserang ketika barak militer yang sedang makan, diserang oleh Hizbullah dengan drone-drone yang mematikan, drone kamikaze. Banyak yang luka dan meninggal dunia, bahkan diberitakan, diinformasikan bahwa juga Menteri Pertahanannya juga, yaitu Herza Halevi juga meninggal dunia, walaupun sampai sekarang Israel belum mengakuinya. Tapi itu rumor yang beredar. Nah, jadi Mas Kaiser Bahagia intinya seperti itu. Ya. Diserang siapa? Oleh Hizbullah yang ada di Lebanon. Ulaika Hizbullah ala inna Hizbullah humul muflihun. Nah, jadi ini tadi Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami lah untuk menolong orang mukmin. Jadi harus kita camkan ini bahwa kita akan melihat ke depan bahwa Palestina pasti akan berdiri sendiri tanpa Israel. Ingat, Palestina akan berdiri tanpa Israel. Kenapa? Karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah kewajiban kami untuk menolong orang-orang mukmin. Kata-kata ini harus kita ingat. Ya. Kita balik lagi ke sini. Ini sepintas adalah akibat dari badai Milton ya, yang ada di Florida. Ini kita lihat yang di bawah itu adalah tanah semua, pasir semua, menutup pasir semua, tertutup pasir. Ya, dan kita lihat itu adalah rongsokan-rongsokan yang tertimbun pasir ya. Ya, ini kita ulangi lagi. Jadi kita perhatikan tanahnya di bawah, kita lihat semuanya tanah tuh ya. Rumput-rumputan hilang, jalanan menjadi hilang. Kan tadinya jalanan ini dilewati orang tuh. Hilang, tertutup pasir. Ya, yang mengherankan itu kok ada pasir. Berarti lebih hebat daripada tsunami. Ya. Aslinya di situ pasir putih, tetapi yang menutup tadi pasir hitam. Wa awrasnal qauma alladziina kanu yustad'afuna masyarikal ardi wa magharibiha. Nah, jadi setelah ditenggelamkan tadi Firaun dan bala tentaranya, wa awrasnal qauma, dan kami wariskan bumi itu kepada kaum. Wa awrasnal qauma. Kami wariskan. Jadi ini seperti ayat-ayat sebelumnya kan sudah ada juga janji Allah. Ya, negeri itu kepada kaum alladzina kanu yustadafuna, yang dulu tertindas. Alladzina yustadafuna, tertindas. Sekarang Palestina tertindas ya. Sejak tahun 48 sampai sekarang. Ya. Sudah hampir 80 tahun, jadi 2028 nanti kan 80 tahun ya. 2028 nanti 80 tahun ya. Ada yang mengatakan 2027 Israel sudah tidak ada. Ya mudah-mudahan saja. Jadi ada cerita, ada ramalan-ramalan, tapi ini bukan di Quran ya. Ramalan-ramalan orang bahwa tahun 79 itu setelah 79 tahun Israel berdiri, tahun 48 sampai tahun 2027 ya, 79 berarti Israel akan hilang ya. Dan berdirilah dengan kokoh kembali Palestina. Ya, kita saja berdoa semoga saja itu terjadi. Ya. Karena kasihan rakyat Palestina menderita luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat berita, mereka yang ada di Rafah, di pengungsian, mereka dipaksa meninggalkan tenda-tenda pengungsian mereka. Jadi wa arasnal qauma alladziina kanu yustad'afuna. Dan kami wariskan kepada kaum, maksudnya negeri itu kami wariskan kepada kaum alladzina, orang-orang yang, artinya kaum yang kanu, yang dulu, kita artikan kanu di sini yang dulu, yustad'afuna, ditindas. Yustad'af ini adalah bentuk pasif, ini untuk majhul, kalau dalam bahasa Arab namanya majhul ya. Yustad'af itu artinya ditindas, jadi ditindas ya, dilemahkan. Ini secara bahasa kan daif itu kan lemah, yustad'af dilemahkan ya, dilemahkan itu ditindas ya. Yustad'afuna, mereka ditindas ya.
Mereka akan apa? Mewarisi masyarikal ardi wa magharibaha. Jadi masyarika ini sama dengan kaum, dia di fathah. Kenapa artinya? Kaum ini akan mewarisi timurnya bumi dan baratnya. Timurnya bumi dan baratnya. Artinya timur barat. Allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil. Tapi kata-katanya harus kita ingat. Bahwa dengan kejadian ini, dengan runtuhnya, dengan tenggelamnya Fir'aun, maka kemudian selesailah cerita Bani Israel setelah itu selesailah cerita kejayaan Bani Israel. Tamat kalimatu rabbika al-husna ala terhadap apa? Bani Israel ini. Bani Israel. Berarti sejak nanti kemenangan Israel melalui melalui kekuasaan Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman, kan itu puncak kejayaannya. Makanya kan yang dicita-citakan oleh Israel sekarang adalah mendirikan negara kembali seluas negara Nabi Daud dulu dan Nabi Sulaiman. Bahkan benderanya pun menggunakan bintang Daud namanya, ya, bintang Nabi Daud. Nah, tapi ayat ini mengatakan bahwa sejak kemenangan ini dan kemudian puncaknya pada kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tamat kalimatur rabbikal husna. Artinya sejak itu mereka tidak akan pernah lagi berjaya. Jadi apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang nggak berjaya. Ya. Mereka datang mengambil tanahnya orang sekarang masih terus melawan. Inilah negara sekarang yang tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Setiap saat dia akan dibayang-bayangi oleh drone-drone. Dibayang-bayangi oleh rudal, oleh bom. Rudal apa macam-macam rudal yang jelajah sampai rudal balistik. Ya. Mereka akan dibayang-bayangi terus-menerus. Dan mereka tidak akan pernah bisa menghabiskan, artinya Israel bisa membunuh pemimpin kelompok itu, mereka bisa membunuh Ismail Haniyeh, mereka bisa membunuh Hasan Nasrullah, tapi mereka tidak akan pernah bisa membunuh semangatnya orang Palestina dan orang Lebanon. Mereka bisa mengancam Iran, tapi mereka tidak bisa mematikan semangatnya orang Iran untuk melakukan pembelaan terhadap saudara-saudaranya di Palestina dan Lebanon. Jadi ini yang faktanya. Kesimpulannya Israel tidak akan pernah lagi berjaya setelah itu. Ya, apalagi dengan selesainya sejak tahun 2023 yang lalu, sejak 7 Oktober sampai ke depan, yakin dan percaya Israel tidak akan pernah lagi merasakan apa yang disebut dengan tidur nyenyak. Ya. Tidak akan pernah tidur nyenyak lagi. Ya. Kecuali kalau dia angkat kaki dengan sukarela dari Israel dan memberikan tanah itu kembali kepada pemiliknya dan kembali ke negara-negara mereka masing-masing. Kita tahu mereka adalah bangsa Eropa yang diyahudikan, disebut dengan Yahudi Askenazi. Ya. Jadi watamat kalimatur rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, karena kesabaran mereka. Nah, sekarang apakah kita melihat kesabaran itu? Yang kita saksikan sekarang adalah kepengecutan, yaitu terorisme dengan membunuh pemimpin orang di tempat yang aman. Itu semuanya dalam kaidah Islam, agama samawi, juga kaidah hukum-hukum internasional tidak boleh. Ya. Tidak boleh sama sekali. Bahkan membunuh penjaga perdamaian, menyerang penjaga perdamaian. Ya. Pokoknya semua kejahatan dilakukan oleh Israel. Jadi inilah sebetulnya terorisme yang sesungguhnya. Menteror orang di mana-mana. Ya. Bima sabaru. Mereka dulu karena sabar bersama dengan Nabi Musa. Tetapi setelah itu wadammarna maka nayasna'u fir'aunu. Setelah selesai nantinya, ya tamatlah selesai ini. Maka nanti penggantinya di belakang adalah juga karena bima sabaru. Nah, pada zaman berjayanya Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa, maka dammarna maka nayasna'u fir'aunu. Maka hancur leburlah apa yang Fir'aun telah usahakan. Jadi apa yang diusahakan Fir'aun dan kaumnya, damarna, kami porak-porandakan, kami hancurkan. Wa makanu ya'rishun, dan apa yang mereka buat, apa mereka bangun ini. Dan apa yang mereka bangun. Jadi semua peradaban yang telah mereka bangun hancur.
Jadi jemaah sekalian dapat kita bayangkan kalau kita lihat Tel Aviv, kotanya sudah begitu mewah, megah, tiba-tiba kemudian ditinggalkan begitu saja pada suatu saat. Sekarang saja saya yakin, kita yakin dan percaya banyak penduduk Tel Aviv yang sudah meninggalkan Tel Aviv karena mereka sudah tidak bisa hidup dengan nyaman di tempat itu. Ya. Mereka pasti akan kembali ke negara-negara asal mereka, di Amerika, di Jerman, Polandia, Austria, Hungaria, Inggris, Prancis, dan sebagainya. Mereka akan kembali ke sana. Ya. Maka Allah mengatakan damar. Nah, ini akan terjadi lagi nanti, kami hancurkan. Kalau dulu terhadap Fir'aun, nanti terhadap Bani Israel, ya nanti damarnya kembali ke sini. Ya. Kalau sekarang ini adalah ke sini, Fir'aun. Ya. Nah, sekarang posisi Fir'aun sekarang diambil alih oleh Israel. Sekarang yang jadi Fir'aun Israel. Fir'aunnya sekarang adalah kepala negara Amerika, sedangkan Korunnya adalah kepala negara Israel sekarang. Dan Allah mengatakan damar nama kanu yasnau Fir'aun wa qaumuhu ma kanu yarishun. Ya. Kita lihat di sini. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini. Ulaika yu'tauna marratain. Mereka itulah orang-orang yang yu'tauna akan diberikan ajrahum, imbalan. Ajar itu imbalan. Marratain 2 kali. Siapa diberikan? Ya tadi yang sabar. Kalau tadi konteksnya adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama dengan Nabi Harun. Diberikan kepada mereka ajrahum, imbalan mereka, maraten 2 kali lipat. Kenapa 2 kali? Maraten itu 2 kali. Kenapa 2 kali? 1 kali di dunia, 1 kali di akhirat. Ya, di dunia diberikan kejayaan, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Maraten. Kenapa? Bima sabaru. Karena mereka sabar aja sama tadi. Jadi intinya adalah sabar. Makanya kalau kita lihat kenapa Tuhan memperpanjang ini, persoalan Palestina, sebetulnya untuk mendidik kita untuk sabar. Banyak di antara kita yang tidak sabar, maunya seperti membolak telapak tangan saja. Kita harus sabar, ini bima sabaru. Tadi kita lihat tadi juga bima sabaru. Ya, jadi tadi sebelumnya di ayat yang kita bahas di surat Al-Araf, bima sabaru juga. Ya. Jadi harus kesabaran. Kenapa? Karena dengan sabar itulah baru Allah menyertai kita. Karena Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Satu ya. Ini harus kita camkan baik-baik. Yang kedua, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini harus kita camkan juga. Karena banyak di antara kita yang bertanya, kok kenapa Iran tidak menghancurkan aja Israel? Kan dia punya balistik yang banyak. Kenapa nggak sekalian aja? Nah, ayatnya coba lihat. Justru harus membalas keburukan dengan kebaikan. Yang disanksi, yang dihukum adalah tentaranya saja yang membunuh orang. Elit-elit politiknya yang mengambil keputusan politik. Tapi rakyatnya banyak di antara mereka juga yang tetap memiliki jiwa seperti yang lain, yaitu punya keinginan untuk mencari kebenaran. Kalau seandainya dipancing, di-trigger untuk mencari kebenaran itu. Maka oleh sebab itulah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Makanya ini menjawab kenapa Iran hanya menyerang markas-markas tentara saja. Hizbullah juga hanya menyerang markas tentara. Kemarin waktu Yom Kippur itu yang diserang dalam keadaan makan dan berpesta itu adalah tentara. Itu adalah di markas tentara antara Tel Aviv dengan Haifa yang namanya Benyamina. Ya. Itu markas tentara itu besar. Itu yang diserang. Apa sebabnya? Tidak ada alasan untuk membunuh orang sipil. Ya. Jadi wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kalau membunuh orang sipil juga ya sama dengan kita teroris juga. Jadi wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi satu adalah bima sabaru, yang kedua wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Jadi ini harus kita camkan. Dan ini muncul beberapa kali dalam Al-Quran ini. Ya, ayat ini muncul.
Ya, kita bisa lihat misalnya dalam surat Ar-Ra'd, ya. Surat 13. Ayatnya 20 sekian. 23. Ini dia. Walladzina sabaru, ini sabar juga. Walladzina sabaru, dan orang-orang sabar, ibtigha wajhi rabbihim, sabar di dalam mengejar, mencari ridho Tuhannya, wajah Tuhannya. Jadi berperang pun juga harus seperti ini. Jadi berperang pun dalam keadaan tertindas pun juga adalah harus alladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah, tetap menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan membelanjakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi membelanjakan, menafkahkan, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apalagi wa yadrauna bil hasanati, ini sama nih. Yadrauna bil hasanati, saya lihat ini. Membalas keburukan dengan kebaikan ini. Sama tadi sini kan. Yadrauna ini sama persis. Ini Al-Qasas, ya. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Ini sama persis dengan ini. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar, mereka itulah yang bagi mereka kesudahan, tempat kesudahan yang baik. Kalau di sini ya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memanfaatkan rezekinya seperti tadi, mereka itulah ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Jadi di sini dia, mereka diberikan imbalan 2 kali di dunia dan di akhirat. Kalau di sini tadi ya ulaika lahum uqbadar. Sama-sama juga ada infaknya nih. Anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Nah, jadi begitulah kita lihat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bima sabaru, ini kata-kata yang harus kita camkan. Kesabaran. Bima sabaru wa dammarna makana yasna'u fir'aunu. Nah, kalau kita sabar, Allah memberikan pertolongan sehingga kemudian membinasakan, menghancurkan apa saja yang Fir'aun telah buat dan kaumnya, dan apa saja mereka bangun. Peradaban-peradaban yang telah mereka bangun akan binasa, hancur begitu saja. Jemaah sekalian dapat bayangkan kalau Israel yang sekarang sudah sangat mewah kelihatannya, gedung-gedung pencakar langitnya banyak, tertata, tiba-tiba kemudian menjadi semacam rumah hantu yang ditinggalkan begitu saja. Wajawazna bi Bani Israel bahra, dan kami seberangkan Bani Israel melalui lautan. Wajawazna bi Bani Israel bahra, kami menyelamatkan ataukah kami menyeberangkan. Bisa juga kami menyelamatkan Bani Israel al-bahra, melalui lautan. Fa'atau ala qaumin yaqufuna. Nah, sampai di sini dulu kita bahas. Jadi secara zahir memang Bani Israel diselamatkan melalui lautan, bahra, nyebrang setelah laut terbelah. Tetapi ini juga bisa bermakna majasi, bisa bermakna batinia, yaitu bahwa kalau kita ingin selamat, ya kita harus memasukkan diri kita ke dalam samudra. Ya. Seperti mana Nabi Musa dan Bani Israel, dia masuk ke dalam samudra. Ternyata samudra bagi orang beriman bukanlah petaka, tetapi keselamatan. Tapi bagi orang yang kafir, bagi orang yang jahat, melakukan tadi kriminal, ya lautan itu adalah malapetaka. Kenapa? Tenggelam di sana. Jadi samudra bagi orang beriman itu adalah tempat yang kekal. Karena orang beriman masuk ke dalam samudra, masuknya karena fana. Ya. Sebaliknya, masuknya orang yang melakukan kejahatan di dalam lautan adalah karena hukuman, karena kejahatannya. Jadi berbeda, dua hal yang berbeda. Siapa yang masuk ke dalam lautan karena kejahatannya, maka yang baqa di sana adalah penderitaannya. Yang fana di sana adalah kebahagiaannya. Jadi wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Tetapi setelah ini, jadi ini adalah satu hal yang selesai di sini, ya. Satu hal. Ini selesai. Tapi setelah itu apa yang terjadi kemudian?
Bani Israel kemudian lewat nih, berjalan menuju kepada Baitul Maqdis bersama dengan Nabi Musa. Apa yang terjadi kemudian? Fa'atau ala qaumin. Kemudian mereka melewati suatu kaum. Jadi padahal baru tadi selama di sini nih. Tapi ketika mereka berjalan dan melewati suatu perkampungan yang masyarakatnya kampung itu adalah yakufuna ala asnamil lahum, mereka bersungguh-sungguh menyembah. Yakufuna itu itikaf, bersungguh-sungguh. Namanya itikaf itu kan berketerusan. Yakufuna ala asnamil lahum. Mereka bersungguh-sungguh menyembah berhala-berhala mereka ini. Asnam, berhala-berhala mereka. Ya. Jadi mereka menyembah berhala-berhala mereka dengan bersungguh-sungguh. Qalu, maka berkatalah Bani Israel. Jadi kalau di sini adalah Bani Israel. Ya. Ini adalah Bani Israel di sini. Ya. Kalau ini Bani Israel tadi. Ya. Apa kata mereka ketika melihat orang menyembah berhala? Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan. Wahai Musa, berikanlah kepada kami, buatkanlah kami. Di mana masalahnya di sini? Kata-kata buatkanlah Tuhan ini kan jelas salah. Ini kalimat yang keliru. Ij'al lana ilahan, buatkanlah kami Tuhan. Yang namanya Tuhan bukan dibuat, tetapi membuat. Yang namanya Tuhan bukan dijadikan, tetapi menjadikan. Ij'al, jadikanlah untuk kami Tuhan. Jadi Tuhan dijadikan, harusnya kan Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang berkata kun, jadi maka jadilah. Tapi mereka berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan. Jadikanlah, buatkanlah. Bikinkanlah untuk kami Tuhan. Ini adalah sebuah kalimat yang falasi namanya. Karena kalau Tuhan tidak dibuat, kalau dibuat ya bukan Tuhan. Namanya Tuhan bukan dibuat, tetapi membuat, menciptakan. Kalau diciptakan ya bukan Tuhan namanya, karya seni. Kalau diciptakan ya karya seni, karya buatan manusia. Seperti pesawat diciptakan oleh manusia. Zoom, internet itu diciptakan oleh manusia. Itu cocok tuh. Tetapi kalau kemudian Tuhan diciptakan, ya bukan Tuhan namanya. Jadi kata-kata ij'al lana ilahan, di sini ada dua term yang bertentangan, namanya contradictio interminis. Term apa yang bertentangan? Kata-kata ij'al dan kata-kata ilahan. Ya, bertentangan ini. Tidak bisa bertemu antara dibuat dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak dibuat, kalau membuat cocok. Ya. Tapi ini buatkanlah kami mesti dibuat. Ya. Dibuatkanlah untuk kami Tuhan. Jadi kata membuat dan kata Tuhan tidak boleh bertemu di sini. Bisa asalkan yang melakukan perbuatan itu Tuhan. Tapi mereka minta yang melakukan perbuatan itu Musa. Musa disuruh membuat Tuhan. Ya, nggak mungkin. Musa tidak bisa membuat Tuhan. Justru Musa diutus oleh Tuhan, bukan membuat Tuhan. Ya. Nah, jadi sini ada dua term. Term pertama dengan term kedua ini adalah namanya kontradiksi, bertentangan. Ya. Kama lahum alihatun, sebagaimana Tuhan mereka. Kata kama sebagaimana. Sebagaimana Tuhan mereka. Ya. Sebagaimana Tuhan mereka. Nah, muncul lagi di sini kama sebagaimana. Ini keliru lagi di sini. Ini kata kama di sini keliru lagi nih. Ya. Ingat kata kama keliru lagi. Ya. Apa sebabnya? Kalau Tuhan tidak bisa diserupai, kan dikatakan sebagaimana seperti Tuhan mereka. Ya. Alih ini bentuk jamak. Seperti Tuhan mereka. Nah, jadi semakin salah lagi kalimatnya. Kenapa? Tuhan tidak bisa diserupai, kan dia tunggal, mutlak. Tuhan mengatakan laisaka mislihi. Tidak boleh ada ka. Laisaka misli syai'un. Jadi tidak boleh ada laisaka, tidak boleh ada ka. Kalau berkenaan dengan Tuhan tidak boleh berlaku kata ka. Ulangi lagi, kalau berkenaan dengan Tuhan tidak boleh berlaku kata ka sebagaimana. Ya. Karena sudah ada kata laisa, tidak boleh ada ka-nya. Jadi kalau kita terjemahkan laisa kamisli, tidak boleh ada yang serupa
Tidak boleh ada sebagaimana. Tidak boleh berlaku sebagaimana kalau Tuhan. Laisa ka misli syai'un. Ya. Tapi mereka mengatakan kama lahum aliha. Sebagaimana Tuhan yang mereka sembah. Qala, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajalun. Benar ini. Sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Dungu. Dari kata jahal. Jahal ini lawannya adalah akal. Akal. Ini adalah berlawanan ini. Ya. Jahal akal. Nah, ini tajahalun. Jadi ini adalah kaum yang bodoh. Kenapa? Ini kan bertentangan ini. Falasi. Dalam kaidah berpikir ini semuanya salah. Mantiknya salah. Ya, logikanya salah. Ya. Kenapa? Tuhan kok dibuat? Terus kemudian ada samanya pula. Ya, tidak boleh. Jadi kesalahan yang pertama dibuat, yang kedua ada samanya. Ya tidak mungkin. Kalau dibuat jelas bukan Tuhan. Ada samanya juga bukan Tuhan. Pasti benda atau materi. Ya, karena Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu adalah bukan ija'al, tetapi ja'ilun. Dia adalah pencipta. Tuhan yang mengatakan inni ja'ilun, kan begitu di dalam surat Al-Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi, saya adalah pencipta. Saya ingin menjadikan di muka bumi khalifah. Jadi itu kata Tuhan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan ja'ilun. Tapi di sini justru Musa disuruh membuat ja'il terhadap Tuhan. Ya, menjadi ja'il terhadap Tuhan tidak boleh. Makanya jemaah sekalian, orang yang seperti ini yang harusnya mereka minum adalah obat anti dungu, anti bodoh. Kan tajahalun. Ini namanya dungu, ini bodoh, pandir. Ya. Jahal, ini tidak logis. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, apa kesimpulan kita terhadap ayat ini? Orang beriman itu rasional. Orang beriman itu adalah rasional. Orang beriman itu adalah berbicaranya, berpikirnya mantiki, logik, ya, rasional. Logik itu artinya sesuai dengan hukum logika. Ya, rasional artinya sesuai dengan kerja rasio, nalar yang benar. Nah, itulah orang beriman. Coba lihat di sini nih. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi masih bodoh, masih dungu, ya berarti belum beriman. Karena berdasarkan ayat ini, orang beriman itu adalah tidak boleh menjadi golongan orang yang tajahalun. Dan ini dalam Al-Quran beberapa kali muncul ini. Ya. Kita lihat di sini nih. Ini adalah surat Hud, surat 11 ayat 29. Wa ya qaumi wa ya qaumku la as'alukum alaihi mala. Kata Nabi di sini, saya ini menyampaikan agama kepada kalian tidak pernah minta apa-apa. Saya tidak pernah minta upah. La as'alukum alaihi mala. Saya tidak pernah minta harta dari kalian sebagai upah daripada pekerjaanku ini. Apa sebabnya? In ajriya, upahku itu tiada lain kecuali Allah itu urusan Allah, bukan urusan kalian. Urusan kalian apa? Yaitu mendengarkan saja, memikirkan baik-baik, dan mengikutinya kalau itu sudah setuju dengan Anda. In ajriya illa Allah. Tiadalah upahku kecuali adalah urusan Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina aman. Maka saya tidak mungkin mengusir orang yang beriman. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau saya sebagai seorang nabi atau sebagai seorang rasul, tidak mungkin mengusir orang beriman. Karena orang beriman itu adalah orang yang rasional. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Innahum, sungguhnya mereka itu, maksudnya orang beriman itu, mulaqu rabbihim, akan berjumpa nanti dengan Tuhannya. Apa nanti yang dia katakan di hadapan Tuhannya kalau saya usir mereka? Innahum mulaqu rabbihim, supaya mereka berjumpa dengan Tuhannya. Dan apa mereka katakan kepada Tuhannya nanti kalau saya usir mereka? Sama dengan Sayyidina Hussein ketika di Karbala. Ya, kalau kau membunuh saya tidak takut mati, tidak ada masalah. Tapi apa yang katakan nanti di hadapan Datuku, di hadapan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Allah kalau kau bunuh saya? Ya. Sungguhnya kalian pasti akan menjumpai Allah dan menjumpai Datuku di sana, kakekku di sana. Innahum mulaqu rabbihim.
Walakinni akan tetapi arakum saya melihat kalian kauman tajhalun. Ini sama tadi nih. Ya, jadi ingat, orang beriman tidak mungkin tajhalun. Yang tajhalun justru mereka yang menentang orang beriman ini. Jadi ulangi lagi, orang beriman itu orang rasional. Orang beriman itu adalah orang logis, orang logik. Ya. Berpikirnya, berkatanya, bertindaknya adalah mantiqi. Innahum qulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi saya melihat kalian sebagai kaum tajhalun, yang bodoh. Qauman tajhalun, kaum yang bodoh, jahal. Kita lihat lagi satu di sini. Al-Ahqaf itu surat 46. Qala, Nabi berkata, innamal ilmu indallah. Ilmu itu di sisi Allah. Jadi kalau ilmu berarti di sisi Allah. Jadi siapa yang berilmu berarti memiliki hasanah, memiliki harta yang juga dimiliki Allah. Karena katakan ilmu itu di sisi Allah. Ilmu itu adalah kekayaan Allah. Jadi siapa memiliki ilmu berarti memiliki hakikat kekayaan Allah. Kenapa? Karena yang namanya pohon pisang, pohon kelapa itu tidak ada hakikatnya. Yang ada cuma ilmu. Ilmu itu di sisi Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau ingin jadi kaya dan kekayaannya sampai akhirat, berilmu. Karena kalau cuma uang menjadi uang kertas, suatu saat tidak akan laku lagi. Cobalah jemaah sekalian, Bapak Ibu simpan uang kertasnya sekarang sampai 50 tahun ke depan. Apa masih laku? Nggak laku lagi, apalagi sampai di akhirat. Nggak mungkin. Hari ini, tahun 2024, uang-uangnya dicetak tahun 1980-an, apalagi 1970-an, itu sudah tidak laku. Tidak bisa dipakai belanja lagi. Apalagi kalau di akhirat. Jadi baru berlaku 30 tahun, sudah tidak berlaku. Bagaimana kalau sudah kembali ke akhirat? Maka yang laku di sisi Allah apa? Ilmu. Innama ilmu indallah. Ilmu itulah yang ada di sisi Allah. Ya. Wa uballighukum, dan aku menyampaikan kepada kalian ma ursiltu bi, apa-apa yang dengannya aku diutus. Apa-apa yang dengannya aku diutus. Ursil itu aku diutus. Jadi cuma sebenarnya ursil itu di sini adalah apa ini? Ini adalah juga majhul namanya. Ini namanya pasif. Dari kata arsala. Ya. Jadi aku diutus. Ya. Ma ursil itu aku diutus. Ya. Bihi walakini, akan tetapi arakum, saya melihat kalian kauman, suatu kaum tajhalun ini. Jadi artinya apa? Tajhalun ini bertentangan dengan risalah. Ya, tidak mungkin seorang mubalik, karena kan ini Nabi adalah mubalik. Jadi mubalik itu harusnya rasional, nggak boleh mubalik jadi jahal. Jadi ubaligukum tidak boleh menjadi jahal. Justru penentangnya ini disebut dengan kauman tajhalun, orang-orang yang bodoh, ya, pandir, dungu. Bahasa yang kasarnya lagi tolol kamu, gitu tuh kasar sekali ya. Bodoh di sini yang digunakan ini bodoh ya. Arakum kauman tajhalun. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian sudah jelas ya. Lanjut 139. Jemaah sekalian kalau lihat ini di depan pasti tahu ya apa ini di depan. Inilah patung yang paling banyak disembah oleh manusia di dunia. Ini adalah simbolnya Amerika dengan kebebasannya mengaku mempropagandakan demokrasi, kebebasan ke berbagai tempat, tetapi yang lakukan sebetulnya adalah penindasan dan imperialisme. Jadi orang-orang mengagumi Amerika adalah orang menyembah patung ini. Ulangi lagi, orang mengagumi Amerika dengan lifestyle-nya adalah sama dia menyembah patung ini. Jadi inilah patung yang paling banyak disembah di seluruh dunia. Inna haula'i mutabbarun. Sungguhnya mereka itu adalah mutabbarun. Mahum fihi wa batilun wa makanu ya'malun. Sungguhnya mereka itu, ya, yang tadi di depan, sungguhnya mereka itu mutabbarun, akan dihancurkan. Mutabbar itu dihancurkan.
mahum fihi, apa saja yang ada padanya. Maksudnya Fir'aun dan Mesir dan apa saja yang ada padanya akan dihancurkan. Mutabbarum mahum fihim, apa-apa yang, tapi maksudnya tadi cerita ini adalah penyembah berhala ya, yang ditemui oleh Bani Israel. Jadi tadi Bani Israel setelah selepas dari laut, terbelah lautan, kemudian berjalan menemui satu kaum yang menyembah berhala. Allah katakan mereka itu akan dihancurkan dengan berhala-berhalanya. Jadi orang menyembah berhala itu akan dihancurkan. Kita akan menyaksikan ke depan juga, jemaah sekalian, kalau kita usianya panjang, nggak usah panjangnya sampai 30 tahun saya kira. Mungkin hanya 10 tahun ke depan kita sudah akan menyaksikan Amerika akan tersungkur. Karena sekarang dengan utangnya yang ribuan triliun, masih saja berperang multi front. Dia juga membiayai perang di Ukraina melawan Rusia. Dia juga membiayai perang di Israel melawan kelompok-kelompok perlawanan, Gaza di Hamas di Gaza, Hezbollah di Lebanon, bahkan di Timur Tengah Iran. Amerika semuanya membiayainya. Pada saat yang sama juga menghadapi front ekonomi melawan Cina misalnya. Ya, Cina sekarang tak bisa dibendung kemampuannya. Cina sekarang sudah mulai menjadi raja otomotif, raja mobil, raja kereta di seluruh dunia. Ya. Sudah melampaui yang lain. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya mereka akan dihancurkan. Ya, kalau kita lihat misalnya video-video yang dibuat oleh konten kreator dari Amerika, itu memprihatinkan. Kemiskinannya banyak, orang-orang yang homeless banyak sekali tidak punya rumah. Ya, mereka tidur di rel-rel kereta, di gerbong kereta dan sebagainya. Di kolong-kolong jembatan. Inna haula'i mutabbarun mahum fihi, akan dihancurkan apa saja yang ada pada mereka. Wa batilun makaniyum, dan batal semua yang mereka kerjakan. Jadi semua yang mereka kerjakan ini makaniyum malum, semuanya adalah batil. Tidak bernilai semuanya. Batil itu batal. Semua mereka kerjakan adalah batal, ya. Allah katakan ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah. Jadi dunianya mewah, megah, wah, tetapi mereka tidak punya bagian di akhirat. Illa nar, kecuali neraka. Jadi mereka tidak punya bagian di akhirat kecuali neraka. Illa nar. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan padanya. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batal semua mereka kerjakan ini. Di sini sudah ada kata sia-sia, ma sana'u fiha. Di sini tambah lagi wa batilun, batil. Jadi bukan hanya sia-sia, tapi bernilai batil semua yang mereka kerjakan. Ya. Telah lagi yang satu di sini, surat Al-An'am 43. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa ketika datang ba'sun kepada mereka, datang cobaan, datang penderitaan kepada mereka, harusnya datang kepada Allah dalam keadaan tadarru. Harusnya kan kita datang merendah kepada Tuhan, menundukkan hati. Ba'suna tadarra'u, harusnya tadarra'u. Walakin akan tetapi qasat qulubuhum, hati mereka justru mengeras. Jadi ada orang setelah mendapatkan musibah, justru hatinya mengeras, memberontak, tidak terima. Jadi harusnya Tuhan mengatakan, harusnya ketika datang kepada mereka penderitaan, tadarra'u, mereka hatinya merunduk, jadi humble, jadi tawadu. Walakin akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, qasat qulubuhum, kalbu mereka menjadi keras. Wa zayyana lahum syaitan, dan syaitan membuat indah bagi mereka makan yang apa yang mereka kerjakan. Perbuatan mereka yang mengundang tadi ba'su, penderitaan, justru dipandang indah. Harusnya perbuatan ini mereka istighfarkan kepada Allah, sehingga mereka tadarru, mereka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir.
Qala, Nabi Musa berkata kepada mereka yang tadi minta dibuatkan patung. Kan tadi Bani Israel minta dibuatkan patung. Padahal Nabi Musa ada di tengah-tengah mereka. Nabi Musa berkata, Agair Allah, apakah bukan Allah? Jadi, apakah bukan Allah? Abagikum, yang selama ini aku ingatkan kalian untuk disembah. Abagikum itu aku mencari untuk kalian. Bukankah Allah yang aku usahakan untuk kalian selama ini agar kalian sembah sebagai Tuhan ilahan. Jadi inilah yang harusnya sebagai ilah. Selama ini dari awal saya berjumpa dengan kalian sampai saya menyelamatkan kalian dari Fir'aun, kata Nabi Musa, kurang lebih begitulah. Saya memperlihatkan kepada kalian kebesaran Allah agar kalian mencari Dia saja. Satu-satunya Dia sebagai ilah. Ya. Wahwa, dan Dia Allah ini. Wah, kembali lagi juga ke sini. Ya, kembali ke sini juga, Allah juga. Ya. Dialah Allah faddalakum alal alamin, yang berikan keutamaan kepada kalian di seluruh alam. Dengan apa? Dengan dikirimkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi kata-kata faddalakum ini bentuk lampau. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada kalian dengan diberikan nabi-nabi. Jadi cuma sebagai orang Islam itu harusnya bersyukur karena orang Islam itu diberikan nabi yang utama. Ya, wa huwa faddalakum alal alamin. Dialah memberikan kepada kalian keutamaan terhadap seluruh alam. Ini sama dengan di sini. Surat Al-Baqarah ayat 47 ini. Ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmati. Nikmat apa maksudnya di sini? Yaitu kenabian, rasul. Allati an'amtu alaikum, yang kuberikan kepada kalian, mulai daripada Nabi Yakub yang merupakan bapak moyang mereka, terus Nabi Yusuf sampai ke bawah-bawah, sampai kepada terakhir Nabi Isa. Itu adalah sampai ketika ayat ini dibicarakan, itu Nabi Musa dan Nabi Harun. An'amtu alaikum, aku berikan kenabian kepada kalian. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan dengan demikian aku utamakan kalian terhadap seluruh alam, karena dengan begitu kalianlah yang mendapatkan guru langit pertama. Kalian mendapatkan guru langit pada saat itu. Dan harusnya kalian lebih unggul, lebih mulia daripada seluruh manusia. Bukan lebih jahat, lebih mulia, lebih humanistik dari seluruh manusia. Ini dalam surat Al-Baqarah diulangi 2 kali. Ayat ini hampir sama. Di ayat 122. Ini kita lihat 122. Al-Baqarah juga. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmati nikmatku. Allati an'amtu alaikum, yang telah kuberikan kepada kalian. Ini sama persis. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku sungguh mengutamakan kalian terhadap seluruh alam dengan mengangkat nabi-nabi, rasul-rasul dari kalangan kalian. Yaitu tadi nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Inilah jemaah sekalian berbahagia yang sayangnya diingkari oleh Israel sekarang ini, yaitu ajaran kenabian telah disingkirkan. Ya, mereka bebas melakukan kejahatan, seakan-akan dengan mengikuti peringatan Yom Kippur maka semuanya akan diampuni. Yom Kippur itu dari kata Yom, hari, Kippur, kafir, ditutupnya dosa-dosa. Jadi mereka membunuh setiap saat, tetapi begitu dia menghadiri pesta Yom Kippur, maka dosa-dosanya diampuni. Seperti itu. Ini jelas ajaran yang keliru kalau seperti ini. Ya. Harusnya pada saat Yom Kippur itu, hari Yom Kippur harusnya kebalikannya. Pada hari itu kita menutup seluruh kejahatan-kejahatan kita. Bukan kita menganggap kejahatan terus dilanjutkan karena dosanya telah diampuni. Harusnya berjanji untuk menghentikan kejahatan itu. Sehingga kemudian tertutuplah potensi kita untuk melakukan kejahatan selanjutnya. Tapi sayangnya tidak seperti itu pemahaman dari Bani Israel sekarang, terutama yang ada di Palestina. Mereka tidak merasa bersalah memperingati Yom Kippur, padahal tangan mereka berdarah-darah, berlumuran darah dengan rakyat Palestina yang sudah 40 ribuan meninggal dunia di tangan mereka. Mudah-mudahan jemaah sekalian ayat-ayat ini bisa mengingatkan kita
kepada bagaimana indahnya Al-Quran berbicara tentang segala hal, termasuk berbicara tentang sejarah, berbicara tentang kejadian masa lalu, dan kemudian alurnya, orientasinya, arahnya sampai ke masa kini. Semuanya teratur dan sesuai dengan apa yang kita saksikan. Terima kasih. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan keliru dari kekeliruan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 138 tadi ada dua sisi untuk ditanya, Ustaz. Satu, bahawa apabila beratusan tahun kita telah diperhambakan pemikiran kita sampai kita dah tak kenal lagi Tuhan yang disembah tadi, maka agak hampir mustahil dalam masa yang singkat, walaupun mukjizat depan mata berkali diperlihatkan Bani Israel tadi, so hampir mustahil untuk mereka dapat dengan mudah serta-merta kembali ke jalan Tuhan tadi atau melihat Tuhan tadi. Dan kedua, tentang ayat 138 ni dicantumkan pula dengan surah Baqarah tadi 122, di mana kalau ini boleh berlaku pada Bani Israel, nah ini boleh berlaku juga kepada umat Islam. Ya, Bani Israel uzkuru ni'mati, sebab kita telah diberikan penghulu para nabi, kemudian diteruskan pula dua saka lain yang buat kita terselamat daripada tersesat selamanya. Beri pencerahan dan teguran buat kami, Ustaz. Barakallahu fi'afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, pertama tadi adalah tentang bagaimana orang tiba-tiba menyembah Tuhan selain daripada Allah. Ini tentu tidak bisa berjalan secepat itu harusnya. Baik yang kejadian seperti itu berjalan lambat, tapi Bani Israel begitu cepat. Tapi apapun, baik cepat ataupun lambat, adalah hakikatnya adalah menyembah atau menginginkan Tuhan selain daripada Allah adalah hawa nafsu. Jadi boleh jadi kita tanpa sadar juga adalah bagian daripada mental, jiwa, seperti jiwa Bani Israel, yaitu menginginkan Tuhan selain daripada Allah. Coba kita lihat jemaah sekalian, ada orang yang menangis sampai pingsan-pingsan ditinggal oleh istrinya atau suaminya, tapi tidak pernah menangis pingsan-pingsan kalau ketinggalan sholatnya. Kan berarti sudah lebih mencintai pasangannya daripada Tuhannya. Kalau ini yang terjadi, bukankah ini pertanda bahwa kita sebetulnya telah memiliki Tuhan lain selain daripada Allah? Kita telah mempertuhan pasangan kita telah mempertuhan istri kita, suami kita. Ada orang yang pingsan-pingsan sampai bunuh diri karena tertipu, kehilangan uangnya, tapi tidak pernah merasa marah, stres apabila meninggalkan salat 3 hari 3 malam. Kan ini menunjukkan bahwa kita telah mempertuhan uang. Nah, dengan demikian seperti kata Pak Nur katakan tadi, ini adalah tidak bisa berlaku secepat itu harusnya, sedikit demi sedikit. Tapi begitu dia muncul pada jiwa kita, muncul ilah baru, ini kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menghilangkannya. Prosesnya panjang, dan ini yang disebut dengan sa'ir wa suluk yang sering kita sampaikan. Sa'ir itu artinya berjalan, suluk itu artinya menempuh jalan yang benar. Sa'ir berjalan, dalam perjalanan itu menempuh suluk. Sa'ir wa suluk. Jadi kita berjalannya kemana? Mengikuti suluk. Suluk itu adalah perjalanan menuju kepada yang satu, yang esa. Nah, ini harus kita lakukan. Semakin mendekat kepada yang satu itu, maka semakin mengecil Tuhan kita selain Allah. Semakin mendekat kepada yang satu, semakin menghilang Tuhan kita selain daripada Allah. Karena kan tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Lihatlah Bani Israel tadinya. Kenapa kira-kira Bani Israel di depan Musa tiba-tiba mengatakan ij'al lana ilahan? Karena memang sebetulnya Bani Israel ini belum bertauhid pada saat mengikuti Nabi Musa. Lalu kenapa mengikuti Nabi Musa? Ya karena terancam nyawanya, jiwanya. Jadi sebetulnya mengikuti Nabi Musa itu bukan motif tauhid,
tapi motif mencari keselamatan diri. Makanya berkali-kali kita katakan kalau kita beragama untuk mencari keselamatan diri, keselamatan hidup, material, ekonomi dan politik, maka dengan gampang nanti kita akan mempertuhankan Allah lagi, mempertuhankan selain Allah lagi. Lihatlah pengikutnya juga Nabi Isa. Banyak datang kepada Nabi Isa hanya untuk sembuh dari penyakitnya. Karena Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa membuat orang buta melihat, bisa membuat orang kena penyakit lepra tiba-tiba sembuh, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi begitu Nabi Isa sudah diancam, semuanya pada meninggalkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi semuanya meninggalkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah apa? Setelah nyawanya terancam. Jadi mereka berbondong-bondong ikut kepada Nabi Isa, sadar atau tidak sadar, hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Mencari sebetulnya kesenangan pribadi melalui Nabi Isa. Begitu kesenangan pribadinya terancam, ya lari. Yang tersisa tinggal 12 orang bersama dengan Nabi Isa, namanya Hawariyun. Nah, begitu juga dengan ini jemaah sekalian serba, ini bisa terjadi pada diri kita. Sebetulnya inilah yang terjadi sekarang, ini ayat ini terjadi pada diri kita. Jadi bisa kita katakan, wahai Bani Adam, ya begitu, ataukah ya muslimin, kamu gitu. Ya ayyuhal mu'minun, ya. Wahai orang beriman, uzkuru, ingatlah nikmatku allati yak an'amtu alaikum, yaitu tadi sayyidul anbiya wal mursalin, dan insan-insan kamil, dengan kalian bernabikan Muhammad bin Abdullah sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, dengan kalian berkitab sucikan Al-Quran yang sempurna, yang merupakan mujizat terbesar di akhir zaman, maka sebetulnya itu artinya saya telah memuliakan kalian, melebihkan kalian di seluruh alam. Wa anni faddaltukum alal alamin. Tapi sayang seribu sayang, kita tidak mensyukuri nikmat itu. Ya. Makanya kan kalau kita lihat itu di surat Al-Baqarah yang pertama tadi di sini, ini kan 147. Kalau kita mundur ke ayat 40, ya itu adalah mulai daripada minta syukur. Ini adalah ya Bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, karena kepadaku lah kalian akan kembali. Ini semuanya ke bawah ini. Dan janganlah atas terubi ayati sama qalila wa iyaya fattaqun, dan kepadaku lah kalian bertakwa. Tapi ini dilanggar oleh Bani Israil, dan sepertinya juga dilanggar sekarang oleh orang Islam. Bani Israil melakukan kejahatan karena telah menjadi Fir'aun, dan umat Islam sekarang menjadi tertindas karena menjadi seperti Bani Israil tadinya terhadap Nabi Musa. Ya. Jadi ada Nabi Musa, tetapi mereka tidak terima. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, marilah kita coba mensyukuri nikmat ini, karena nikmat yang inilah yang dimintakan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Imran, supaya kita jangan sampai masuk dalam neraka. Ayatnya 100, ya, surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran ayatnya 100. Ya, kita lihat di sini. Ayatnya adalah 103 ya. Wa'tasimu bihablillah jami'a, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Tadi yang disebut dengan nikmat yang Allah berikan. Jami'a semuanya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmat yang sama, dan ingatlah nikmat Allah alaikum, ini sudah berlaku pada orang Islam ini. Ya. Karena kalau kita tarik ke atas ini orang beriman ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ini adalah perintah pertama. Wa di sini adalah sambungan dari atas, ataf, wa ataf. Wa orang beriman ittasimu, ini sama. Wawnya di sini adalah kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ittasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allah alaikum kepada kalian. Ini mirip dengan Bani Israil. Iz kuntum, ketika kalian dulu sebelum nikmat ini ada, kalian adaan bermusuh-musuhan. Dengan nikmat ini fa'allafa baina qulubikum, sehingga dengan nikmat itu kalbu kalian menjadi
Al-lafa itu menjadi jinak, menjadi gampang diatur, menjadi bersatu. Fasbahtum, maka menjadilah kalian binikmati, dengan nikmat ini tadi, ikhwana, bersaudara. Wa kuntum, sebelum nikmat itu ada, kalian semuanya ala syafa hufratin minan nar, sudah berdiri di tepi jurang api neraka. Tetapi dengan nikmat ini tadi, melalui nikmatku ini, fa'ankadakum minha, dia Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Jadi sama tadi. Jadi benar yang dikatakan tadi Pak Nur, bahwa kita bisa seperti Bani Israel, kalau kita tidak segera mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kenabian yang disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, dan disertai dengan insan-insan kamil yang menjadi menjadi penerus daripada ajaran-ajaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini jemaah sekalian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ayu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Anda, afwan. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran Ustaz. Sama-sama Pak Alfan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat-sehat. Sama-sama Pak Saniman, afwan. Assalamualaikum Ustadz.